motor. Orang tuanya di mana gitu ya? Mas, minta izin mas, aku minta maaf. Jangan lupa bawa martabak. Ya Allah, anak-anak kan seharga buah martabak. Pacaran anak sekarang nih, ibarat buah mangga, buah delima. Tahu buah mangga? Coba kalau ente beli buah mangga, kira-kira pertama ngapain? Cium pantatnya. Nah, Iya mangga. Hah? Ya. Jangan lewat. itu betul. Mangga. Akan bolanya. Bagaimana metode pacaran? Kira-kira kalau beli buah mangga gimana? Buah mangga dipegang. Karena kalau kita pacaran, kalau ada pegangan kan nanti. Ya, di jalan kita pegang, ya kan? Habis pegang diapain lagi bang? Dicium. Bang, ini buah mangga bang ya? Iya. Manis ya bang ya? Gitu kan? Karena apa? Kissing. Cium. Kalau ada cium kan ada asli. Ini saya ngomong gak belakang ya, ngomong beda. Biar mereka terbuka nih ngomongnya. Oh iya. Mau topik gitu ya. Ini udah terbuka. Dicium ngomong aja. Ambil dicium yang ini. Kira-kira kalau buah mangga dipegang dikit gimana gitu? Cobain. Coba diapain? Pak, pulang ya. Makan dikit. Digigitin. Terus kalau manis? Beli. Kalau kagak? Nggak jadi. Lu perempuan kayak begitu. Iya. Hati-hati. Kalian makan apa? Kalau kalian nggak pakai dipegang, nggak pakai dikupas, langsung ambil. Langsung makan pepek ya. Posisi begini teman-teman saya. Ya hari-harinya karing. Kalau kita beli, alhamdulillah. Kalau ada lemak, kira-kira di bang ya, buah mangga yang kalau udah dibuka dikupas, orang pada beli nggak? Enggak lah. Bekas, tidak? Mohon maaf ya. Wanita yang sering dipakai kota ganti pacar, nilainya makin tinggi makin rendah. Tergantung. Tergantung. Karena begini, kita mau makan. Ya, mau makan. Ini air minum, belum dibuka. Ya, berapa banyak? Oke. Terus Anda ceplosan, Anda minum sedikit, Anda taruh di atas tangan. Dipilih, oke, orang mau nggak? Minum aja nggak mau. Nah, ini kita nggak mau, apalagi itu. Jadi suatu barang, sebuah kehormatan semakin tertutup rapi, itu semakin besar nilai jualnya. Dan teman-teman para awat ini yang semakin tertutup pakaiannya, itu semakin mahal juga mahalnya. Jadi yang belum menikah, Mahal aja. Kita cari yang mahal aja yang mahal. mahalnya itu kan cuma dua barang, Al-Quran sama perangkat salat salat. Cuma yang lebih mahal itu adalah setengah hal sama gedungnya gitu kan. Ya betul. Kita nyari yang murah. Ya. Jadi yang semakin mahal itu adalah orang yang semakin tutup keimanannya, kehormatan dan sebagainya. Itu yang paling luar biasa. Ya saya yakin kalau Anda menjadi orang-orang pribadi yang soleh di kampus, di tempat tinggal Anda, orang pasti akan mencari Anda.
Mas siapa namanya? Rusmi. Rusmi. Mas Rusmi ketika menjadi anak yang soleh. Bukan ketika udah. Ketika misalnya Mas Rusmi ini. Oh ya. Tadi apa aja deh. Kalau kita jadi orangnya salah ya. Kira-kira sini yang paling enak kan? Jadi ketika Mas Husni ini, bukan ketika di rumah Mas Husni ini lagi ibadah, setiap pagi dia ajar. Ya, rumah buat dong. Mas Husni ajar setiap pagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata itu, itu suara siapa nih? Allah, Ya, Allah. Kita punya anak perempuan nih. Ya. Itu ada tuh. Belum buat drama. Terus gimana? Kita tadi masih kalau masuk kayak dia. Sekarang masalahnya adalah yang ngajak subuh itu bukan anak muda yang semangat. Aki-aki. Kira-kira kalau yang kayak begitu, teman-teman lagi tidur. Coba masuk nih. Itu kira-kira satu masjid, satu lingkungan untuk bangun tuh. Bukan karena beketan, karena berisik. Diangkat dijatuhin. Karena begini, ciri pemuda itu harus semangat. Ya, semangat. Ini masalah kehormatan. Kalau antum sholat Jumat, lihat yang ceramahnya aki-aki, kira-kira ngapain? Ngantuk. Bismillah, Allahumma ya, wa bismillah. Yang paling enak itu ngapain? Sujud paling belakang, ya. Dan tiba-tiba begitu mau bangun, bangun sholat. Gitu kan. Tapi ketika yang ceramah masuk nih, saudara aja. Itu yakin ya? Bayarnya lebih. Kira-kira kalau mau susu yang ceramah kayak begitu ngobrol-ngobrol, itu ada kagak yang tidur? Gak bakalan. Gak ada semua orang belum paling ngapain orang sudah apa ya? Tidur tegor. Lu mau tidur apa mau? Nah, Om sampingnya berarti. Iya. tapi kalau kayaknya saudara-saudara sekalian, musibah yang terjadi di wasilah itu merupakan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Tapi kalau maksudnya ceramah, saudara-saudara muslimin dan muslimat, musibah di wasilah, di Merapi, itu merupakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda. Panas. Itu langsung berubah ritmenya. Jadi ternyata menjadi seorang pemuda yang sini itu betul-betul banyak godaannya. Dan berusaha kalian menjadi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Islam. Jadikan contoh dalam keluarga. Jangan lupa orang tua kita. Orang tua kita berubah setiap malam waktu kecil. Ketika menggendong anda sekalian, doanya masih, ya Allah, jadikan anakku ini jadi anak yang soleh dan soleh. Betul kan? Ingat, perjuangan orang tua. Dan ke depan, jadilah kalian menjadi pribadi yang seperti binatang.
apa itu binatang. Ada yang baik, ada yang buruk. Jangan menjadi binatang yang seperti contoh, mohon maaf, monyet. Apa itu monyet? Kalau Anda pernah pergi ke kebun binatang, Anda bawa kaca, Anda lempar itu satu kaca, ditangkap oleh monyet tangan kanan. Dilempar yang kedua, ditangkap oleh monyet tangan kiri. Dilempar lagi yang ketiga, kaki kiri. satu. Dilempar lagi yang keempat, kakinya ambil lagi. Dilempar yang kelima, pakai lutut. Dilempar yang keenam, punya teman diambil. Punya 100. Jadi, ke depan, selain menjadi pemuda yang Islam yang hormat, yang tinggi, cobalah menjadi pemuda yang yang berbagi dengan orang lain. Yang kedua, jangan menjadi pemuda yang seperti babi. Tahu babi? Babi itu kalau kita kasih makan, itu begini. Babi kita kasih makan seminggu. Setelah seminggu nggak kita kasih makan, itu kira-kira kandangnya bersih apa kotor? Bersih kan? Kenapa bersih? Jadi seminggu setelah kita kasih makan, kemudian seminggu kemudian kita nggak kasih makan, dia kan nggak bisa kan? Karena kita nggak kasih makan, seminggu kemudian itu kandang bersih. Kenapa coba? Makan kotoran, tapi bersih. Nah, yang paling bagus itu, cobalah kita menjadi pemuda yang seperti semut. Tahu semut? Semut, kalau beriringan dia jalan, ketemu dengan papakan semut yang lain, apa kira-kira? Hah? Lari tegur sapa. Laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan rumah boleh? Kalau misalnya gimana? Itu seperti semut. Pemuda yang setiap bertemu apa? Jadi saya suka dengan teman-teman kalian. Mohon maaf, saya kebetulan dari Sunda, Anda kan dari Timur Tengah ya. Ada satu kebiasaan yang baik yang saya belum tangkap kenapa kalau ada lingkungan kalian itu kalau ketemu sama ciuman gitu ya. Itu ternyata ada juga ya, ada apa? Ada hikmahnya mempertahankan hubungan silaturahmi. Walaupun kita bilang apa itu jangan ngomong gitu. Padahal saya baru tahu ya, ternyata itu bisa mempererat hubungan silaturahmi. Ketemu dengan orang, ada senyum, ada salam. Jadi orang yang pertama memberikan salam. Ya, Anda tahu bagaimana senyum yang paling bagus? Senyumnya tulus, senyum yang dua ke kiri, dua ke kanan, pada tiga atas. Coba senyum. Senyum yang tulus. Kemudian yang kedua, seekor semut itu, seorang pemuda itu adalah mereka mau mengalah satu sama lain. Ya, ada makanan semut, dia tidak akan mengambil sendiri, dia tidak akan menaruh di kantong sendiri, dia akan patuh teman-temannya, dia akan ajak untuk menggotong royong, diangkut bareng-bareng, dia kumpulkan di tempat bersama-sama untuk saling dinikmati. Itulah tentang pribadi. Nah, harapannya adalah mudah-mudahan di tengah degadung kita kondisi moral bangsa yang sedang carut marut masih ada harapan teman-teman sekalian yang hari ini. Yang hari ini alhamdulillah kalian mau mengorbankan harta, jiwa, tenaga dan waktu kalian untuk berkumpul di sini mendengarkan tausiah ini. Betapa banyak di antara teman-teman kita sekalian yang hari ini lebih suka mereka berkumpul di mall, mereka lebih suka pergi ke tempat rekreasi atau ke puncak mereka berbuat hal yang tidak diinginkan. Tapi teman-teman dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi-pribadi yang santun, pribadi yang soleh dan juga soleh. Mudah-mudahan yang belum nikah, Allah persatukan sehingga melahirkan generasi yang soleh, bisa kita tangguh. Kemudian
Jangan lupa untuk selalu mencari rezeki yang halal. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari saya pribadi, mohon maaf kalau kekurangan. Mohon maaf kalau saya berbicara kasar, karena kalian semua adalah makhluk kasar. Kalau saya berbicara halus, maka semua adalah makhluk halus. Terima kasih. Sampai bertemu di tempat yang sama, di gelombang yang sama. Terakhir, saya mau kasih kartu buat teman-teman sekalian sebagai tanda penghormatan kita bersama berbagi hadiah. Hanya kartu yang ingin disampaikan. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah Pulau Jawa. Wayangnya bingung, ada bingung, tetap di rumah di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.